berdoa terlebih dahulu. Baik, Sekarang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Oke, senang sekali ya hari ini ya. Untuk hari ini ada yang nggak masuk sekolah? Iya. Oke, masuk semua ya. Iya. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang sel, kemudian saya sudah membahas sedikit tentang jaringan tumbuhan. Masih ingat ya materi saya tentang jaringan tumbuhan kemarin? Iya. Jadi untuk kemarin kita sudah mempelajari materinya. Jadi biar kalian semakin paham tentang jaringan tumbuhan, hari ini kita akan melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan mikroskop. Jadi nanti biar kalian benar-benar paham dan bisa benar-benar mensyukuri ciptaan Allah itu seperti apa. Jadi ketika nanti kalian sudah melihat, kalian akan semakin bersyukur ternyata Allah itu menciptakan makhluknya itu nggak sekedar menciptakan saja, tapi beliau sangat memperhatikan detail-detailnya secara khusus. Nanti kalian akan melihat betapa indahnya ciptaannya Allah ketika kalian melihat langsung di mikroskop. Jadi hari ini kita akan mengamati mulai dari yang paling bawah, yaitu jaringan pada akar. Jadi nanti setiap kelompok nanti akan saya kasih kesempatan untuk maju ke depan langsung untuk pengamatan tentang akar. Nah, sebelumnya saya akan mengulas sedikit materi tentang bagian-bagian anatomi tentang jaringan akar. Jadi kalau misalkan di jaringan akar, kebetulan kita hari ini mau mengamati akar tumbuhan monokotil. Jadi kalau di tumbuhan monokotil itu berbeda anatominya dengan tumbuhan dikotil. Jadi untuk di tumbuhan monokotil, bagian terluar dari jaringan akar yang pertama ada jaringan epidermis. Kemudian bagian kedalaman dia ada bagian korteks. Di dalamnya bagian korteks ada sebuah bagian yang dia membentuk lingkaran di ke dalam, namanya adalah bagian endodermis. Nah, di dalam bagian endodermis ini nanti kalian akan menemukan kayak semacam lubang-lubang yang satunya besar, yang satunya kecil, dan itu saling bersebelahan. Bagian yang paling besar itu adalah namanya silen. Kemudian bagiannya di sebelahnya yang kecil namanya adalah bagian floem. Kemarin saya sudah menjelaskan fungsinya silen sama floem itu seperti apa. Apa? Mbak Dia? Floem? Hasil fotosintesis. Kalau silen? Air mengenal. Iya. Benar nggak jawabannya Mbak Tia? Benar. Yang lainnya paham ya? Masih ingat ya materi kemarin ya? Oke. Setelah itu di dalamnya lagi ada yang namanya empulut. Nah, nanti lebih jelasnya kalian bisa melihat langsung ketika kita pengamatan mikroskop. Oke, untuk kelas 10 kemarin
kalian kan sudah mempelajari tentang bagian-bagian mikroskop ya. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi untuk bagian-bagiannya. Masih ingat kan ya tentang bagian-bagian mikroskop? Masih. Ya, masih ingat. Berarti di sini saya ajarkan tentang cara pengamatannya saja. Jadi untuk yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus memotong akar ini biar bisa tampak seperti penampang yang ada di depan. Kalian harus memotongnya secara melintang. Kalau memotong membujur nanti nggak akan kelihatan seperti yang di depan. Cara memotong yang melintang gimana? Di bagian ujung akarnya kalian potong secara, pokoknya jadinya nanti bentukannya seperti bulat. Akarnya dipotong tipis saja. Nanti kalian akan dapat preparat yang sangat kecil, tapi nggak masalah. Memang itu nanti yang dibutuhkan. Setelah itu nanti akan kalian tetesin setetes air, baru kalian tutup pakai kaca penutup. Setelah kalian kasih kaca penutup, dijepit di bagian penjepit mikroskopnya. Nah, kalau sudah, baru dilakukan pengamatan. Pengamatannya dimulai dari perbesaran yang paling kecil. Jadi jangan langsung ke perbesaran yang besar. Perbesaran yang paling kecil di sini adalah perbesaran 10 kali. Jadi kalian pakai perbesaran lensa yang 10 kali. Setelah itu kalian fokuskan. Bisa difokuskan. Setelah itu kalau sudah fokus nanti di perbesaran 10, kalian baru bisa pindah ke perbesaran yang lebih besar. Ke perbesaran 40 kali. Setelah sudah, kalian fokuskan lagi sampai kalian benar-benar menemukan objek yang jelas. Kalau sudah nanti bisa didokumentasikan. Sampai di sini paham semua, anak-anak? Paham. Kalau sudah paham, silakan kelompok yang pertama maju ke depan. Silakan kelompok pertama. Mbak Vika. Mbak sama siapa lagi? Mbak bukan? Oke, silahkan. Nanti hadiah ya, kelompok selanjutnya ya. Oke, tadi sudah pengamatan semua ya tentang jaringan akar ya. Kelihatan semua kan ya? Jelas kan? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, tadi saya sudah menerangkan tentang bagian-bagiannya. Sekarang kalian juga sudah tahu kan bagian-bagiannya tadi berdasarkan hasil pengamatan. Sekarang saya minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil pengamatannya. Oke, kelompok 1 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan jaringan akar. Oke, di sini jaringan yang pertama, di sini ada epidermis, bisa dilihat. Jaringan yang kedua ada korteks. Yang ketiga ada endodermis. Yang keempat ada bulatan seperti ini. Ada silem. Yang kelima bagian tengah ini ya, kecil-kecil, yaitu jaringan emulur. Oke, sudah ya, beri applause yang meriah untuk sependapat nggak sama teman-temannya? Sama? Bagian-bagiannya? Ya, nanti setelah ini saya akan mulai sedikit tentang memperjelas sedikit tentang pengamatannya dari teman kalian. Oke, boleh duduk, Mbak. Oke, dari hasil penjelasan sama pengamatan kalian tadi, kira-kira ada yang mau bertanya nggak tentang pengamatannya? Ya, namanya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, biasanya itu tergantung dari hasil
pemotongan kita. Nah, jadi kalau misalkan kita memotongnya itu enggak langsung, biasanya kan ada kayak sedikit gesekan. Nah, kalau misalkan dia potongnya nggak langsung, nggak bisa langsung, biasanya dipengaruhi sama ketajaman alat pemotongnya atau memang jaringannya yang sudah nggak segar lagi. Jadi akarnya kalian udah nggak segar lagi. Jadi biasanya dia agak kisut, jadi bulatnya dia nggak bisa sempurna atau nggak bisa kokoh seperti ini. Gitu ya. Makanya di setiap kita melakukan praktikum, biasanya hasil pengamatan sama hasil gambar di literatur itu biasanya berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena tadi ada faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya, kalau misalkan kalian pengen lihat bagian-bagian akar yang lain, misalkan akar tanaman A, B, C, kalian bisa searching di Google banyak sekali biar kalian bisa menambah literaturnya. Oke, untuk tadi saya akan memperjelas bagian-bagian dari hasil pengamatan kalian. Bagian yang terluar tadi ada bagian epidermis ya. Kemudian ada bagian korteks. Bagian korteks itu bagian yang di tengah, di dalamnya si epidermis. Setelah itu ada kayak bentukan lingkaran, biasanya berbeda dengan bagian yang di luarnya. Itu adalah bagian endodermis. Di bagian endodermis, di dalamnya lagi ada kayak bulatan-bulatan. Bulatan-bulatan itu yang paling besar adalah si lem. Kemudian di sampingnya biasanya ada bulatan kecil-kecil, itu adalah floem. Kemudian di dalamnya ada embulu. Nah, kenapa kok si lem sama floem ini bentuknya lingkaran-lingkaran? Jadi si lem sama floem itu kan tugasnya untuk menyalurkan hasil fotosintesis untuk floem. Kalau si lem itu untuk menyalurkan air dan mineral dari dalam tanah. Jadi bentukannya kalau misalkan di dalam akar utuh, dia itu bentukannya kayak selang. Nah, selang kalau misalkan selang atau sedotan itu biasanya kalau dipotong tipis dia kan akan membentuk lingkaran atau bolongan-bolongan kecil. Nah, itulah si lem sama si floem. Sampai di sini paham ya? Oke. Kalau paham, untuk materi selanjutnya kita akan mengamati bagian apa setelah akar? Berarti atasnya akar ada batang. Jadi untuk praktikum selanjutnya kita akan praktikum tentang pengamatan batang. Jadi jangan lupa untuk minggu depan nanti disiapkan untuk bahan-bahannya lagi ya. Oke. Sampai di sini sudah paham semua ya untuk yang akar. Ya, untuk besok silakan dipelajari lagi untuk yang batang, dibaca-baca dulu LKS-nya biar kalian ketika sampai di kelas kalian sudah ada pemahaman. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu sama Allah biar kita bisa ketemu lagi minggu depan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan saya ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.